Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh di dunia maupun akhirat. Dari sini akan terlihat bahwa kajian-kajian dalam maqasid syariah itu ruqyah telah ada sejak masa awal Islam berkembang, terutama pada masa generasi sahabat, khususnya pada masa Al-Khulafaur Rasyidin. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab misalnya tidak bisa dilupakan begitu saja dalam hubungannya dengan studi maqasid syariah kemudiannya. Ia memberikan inspirasi dalam menangkap pesan-pesan atau rahasia-rahasia di balik persyariatan, keutamaan hukum Allah. Berikut akan dipaparkan beberapa kajian Umar radhiyallahu anhu yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, al-maslahatul al-ammah. Sejarah munculnya istilah maqasid syariah pertama kali dipakai oleh Al-Turmudi Al-Hakim. Namun kajian maqasid syariah baru mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademis dan intelektual musim pada permulaan abad ke-20 Masehi, terutama pasca penyebaran dua kitab karya Abu Ishaq Al-Syatibi yang berjudulkan Muwafaqat dan Al-I'tisam. Kemudian pada akhir abad ke-20 Masehi muncul ulama kontemporer seperti Tariq bin Azid dengan kitabnya Al-Maqasid Syariah Al-Islamiyah dan Al-Fasi dengan kitabnya Maqasid Syariah Al-Islamiyah wa Makarimuha. Dua ulama kontemporer ini yang memperkokoh pilar kajian Maqasid Syariah dan memperkaya di perbahasan. Faisuni, pakar yang satu ini merupakan salah satu maqasid yang menjadi rujukan ulama dunia saat ini sebagai bentuk kontribusinya atas proyek reformasi pemikiran Islam setelah lalu dengan memberikan bentuk kontribusi yang sederhana akan mudah dipahami, khususnya bagi orang tidak mengkaji secara langsung maqasid syariah. Awal hijrah misalnya membaca Al-Quran di mana Umar bin Khattab menyaksikan di depan banyak yang menghafal Al-Quran, khufat menjadi syuhada dalam perang Yaumah Tengah, dan mempertimbangkan secara teliti kebaikan Anda dan kemaslahatan umat sekarang dan yang akan datang. Maka Umar menemui Abu Bakar saat itu menjabat sebagai khalifah pertama, mengajukan usul agar segera memerintahkan kodifikasi Al-Quran dalam kasus ini. Dalam kasus ini Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya bahwa Zaid bin Thabit menceritakan kesekiannya sendiri sebagai berikut. Di saat berkecamuknya perang Yamamah, Abu Bakar minta supaya aku datang kepadanya. Setibanya aku di rumahnya, kulihat Umar bin Khattab sudah berada di sana. Abu Bakar berkata, Umar datang kepadaku melakukan bahwa perang Yamamah bertambah sengit dan banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Ia khawatir jika peperangan yang dahsyat itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi khufat yang gugur. Karena itu ia berpendapat sebaiknya aku segera memerintahkan kodifikasi Al-Quran. Kukatakan kepada Umar, bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, demi Allah,
adalah kebajikan. Kemaslahatan Umar berulang-ulang mendesak. Karena pada akhirnya Allah membukakan dadaku sehingga ku sependapat dengannya. Dalam kesaksian itu Zaid bin Thabit jauh mengatakan kepadaku, Abu Bakar berkata, kamu seorang muda cerdas, dan terpercaya. Dahulu kamu bertugas sebagai pencatat wahyu, membantu Rasulullah SAW, dan seterusnya kamu mengikuti Al-Quran. Karena itu laksanakanlah tugas menghimpun atau koordinasi Al-Quran demi Allah, kata Zaid lebih lanjut. Seumpama orang membebani kewajiban kepadaku untuk memindahkan sebuah gunung, kurasa tidak lebih berat daripada perintah kodifikasi Al-Quran yang diberikan padaku. Katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana kita boleh melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak dilakukan Rasulullah? Abu Bakar menjawab, demi Allah, pekerjaan itulah kebajikan, kemaslahatan. Abu Bakar terus menerus mengimbau sampai Allah membukakan dadaku sebagaimana Allah telah memberikan dada Abu Bakar. Umar diriwayatkan Umar mengajukan usul kodifikasi Al-Quran dengan kalimat yang mengingatkan khulafa Abu Bakar khairi halal hada. Abu Bakar berikut ini merespon usul untuk Umar dengan mengatakan, bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW sendiri tidak melakukannya. Dengan kalimat itu juga Abu Bakar ketika meyakinkan Zaid bin Thabit selaku koordinator tim pengkoordinasi Al-Quran sudah diketahui oleh kalimat khair dalam riwayat tersebut berarti al-faidah, bermanfaat, dan al-faidah itu sendiri berarti al-maslahah. Dengan demikian kodifikasi Al-Quran dalam pandangan Umar bin Khattab mengandung kemanfaatan, maslahatan sekarang dan yang akan datang. Pada masa permulaan Islam, dalam periode awal maqasid syariah merupakan an-nuskhu dan al-maqasid Al-Quran dan as-sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syariah disebut at-thariqah al-mustaqimah. Pada masa Rasulullah hidup, dalam menyampaikan ajaran Islam dan proses pembentukan hukum perhatikan terhadap maqasid syariat sudah muncul. Satu contoh misalnya pada suatu hari riwayat dikatakan Rasulullah SAW memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apalagi dalam menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan mensyiarkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan bukan kesulitan. Setelah masa sahabat dan tabi'in, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam lebih lanjut, walau pada mulanya masih tidak menyebut istilah maqasid asy-syariah, dalam dikatakan teori maqasid asy-syariah sebenarnya merupakan pengembangan dan penerapan konsep kiasnya, yakni dalam kaitan masalik al-i'lah al-illah dan teori maslahah. Pertimbangan pemikiran di atas dapat dilihat pada masing-masing karya para ulama secara terperinci. Berikut ini penulis paparkan secara beruntun.
Di awal pada masa Syafi'i, Imam Syafi'i terkenal dengan dan diakui sebagai ulama yang pertama kali menyusun ilmu usul al-fiqih, dan secara otomatis juga ia merupakan pendiri dari ilmu maqasid asy-syariah, dan di antara karyanya yang terkendala Risalah, Al-Um dan lain-lain. Setelah Asy-Syafi'i menjelaskan Imam Al-Jawadi. Imam Al-Jawadi kenal dengan julukan Imam Haramain yang memiliki karya yang terkenal, di antaranya adalah Asy-Syamil fil Usul ad-Din, Al-Burhan fil Usul al-Fiqih, Al-Waraqat fil Usul al-Fiqih dan lain-lain. Imam Al-Haramain Al-Jawadi dapat dikatakan sebagai ulama usul al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid asy-syariah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah, larangan-larangannya. Imam Ghazali adalah seorang yang terkenal faqih ilmu di bidang usul fikih dan ilmu kalam. Ia termasuk ulama yang banyak menghasilkan karya tulisan, di antaranya kitab Al-Mustasfa, Al-Wajif, Ilya Ulumuddin, dan masih banyak bagi yang lainnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.